Materi mengenal permasalahan dalam praktikum biologi umum. Adapun latar belakangnya yaitu permasalahan biologi mempunyai cakupan yang sangat luas, dapat dilihat dari dimensi macam objek, yaitu ratusan ribu jenis, tingkat organisasi kehidupan makhluk, dari tingkat sel sampai ke komunitas, dan macam tema permasalahannya. Nah, masalah biologi tersebut memang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, tetapi tidak setiap pertanyaan yang layak disebut sebagai permasalahan biologi. Contohnya, mengapa manusia punya kepala? Yang kedua, mengapa kaki dan tangan kita ada dua? Yang ketiga, mengapa tumbuhan memiliki akar, batang, atau daun? Adapun tujuan yang diharapkan setelah kita mengetahui dan mengenal permasalahan biologi, yaitu pertama, menemukan permasalahan-permasalahan pada objek biologi di lingkungan. Yang kedua, dapat merumuskan masalah berdasar gejala ataupun fakta pada objek yang ditemukan di dalam lingkungan sekitar. Sarana atau objek pengamatan yaitu yang pertama, beberapa tumbuhan sejenis pada beberapa lingkungan yang berbeda. Yang kedua, macam organisme yang hidup berasosiasi. Yang ketiga, macam organisme pada beberapa ekosistem. Adapun objek yang dipelajari di dalam biologi yaitu yang pertama abiotik. Yaitu komponen abiotik merupakan komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda yang tak hidup. Secara terperinci, komponen abiotik merupakan keadaan fisik dan kimia di sekitar organisme yang menjadi medium atau substrat untuk menunjang berlangsungnya kehidupan organisme tersebut. Contohnya yaitu adalah air, tanah, mineral, temperatur, cahaya, dan juga pH dari air ataupun pH dari tanah. Selanjutnya biotik. Komponen biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Pada pokoknya, makhluk hidup dapat digolongkan berdasarkan jenis-jenis tertentu, misalnya golongan manusia, hewan, dan tumbuhan. Berdasarkan ukurannya, digolongkan menjadi mikroorganisme dan juga makroorganisme. Contoh dari komponen biotik yaitu adalah hewan-hewan yang hidup di darat, air, dan juga di udara, dan juga tumbuhan-tumbuhan yang hidup di sekitarnya. Yang selanjutnya itu adalah organisme. Adapun organisme yang berasosiasi pada tanaman yaitu saga rambat, saga pohon, lumut, dan juga paku-pakuan. Di mana organisme yang berasosiasi pada tanaman yang sudah disebutkan dapat menguntungkan tanaman yang diinanginya dan juga dapat merugikan tanaman yang diinanginya. Ataupun tidak merugikan ataupun tidak menguntungkan tanaman yang diinanginya. Adapun cara kerja yang dilakukan dalam praktikum mengenal permasalahan biologi. Yang pertama, lakukan observasi ke lapangan ataupun lingkungan sekitar, dan temukan bentuk-bentuk kesenjangan gejala pada kelompok objek, fakta satu dengan fakta yang lain. Yang kedua, identifikasilah faktor-faktor yang kamu duga erat terkait dengan munculnya kesenjangan tersebut, berdasarkan pengamatan keadaan di lapangan. Yang ketiga, carilah informasi teoretik yang relevan atau terkait dengan gejala atau permasalahan tersebut. Identifikasilah alternatif masalah yang dapat ditangkap berdasar hasil pengamatan lapangan, yaitu fakta-fakta. Nyatakan masalah dalam bentuk pertanyaan. Yang kelima, berikan argumen ataupun penjelasan terhadap alternatif masalah menarik yang saudara temukan. Yang keenam, diskusikanlah langkah-langkah dasar bila hendak mencari jawaban terhadap pertanyaan atau masalah yang saudara nyatakan. Yang ketujuh, persoalan manakah di antara beberapa persoalan yang saudara nyatakan real dapat dijangkau untuk dipecahkan.